Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi Allah bersabda kepadanya, "Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?" Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Para romo, ibu bapak, saudari saudara terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil kita mendengarkan, di sana kita diingatkan akan kembali tujuan hidup kita. Sebetulnya kita semua bekerja untuk mencari makan, tetapi apakah kita terlena dengan kita selalu mencari makan itu terus-menerus? Kadangkala orang kan seringkali dikatakan dalam tanda kutip workaholic gitu ya. Artinya senantiasa hanya bekerja dan bekerja dan bekerja. Lalu kalau bekerja dan bekerja dan bekerja itu, lalu kita bisa melihat yang dicari hal-hal keduniawian atau hal-hal yang hidup nantinya untuk hidup bersama dengan Allah di surga. Bekal mana yang kita cari? Ini sebetulnya yang diingatkan untuk kita pada saat ini. Nah, saudari terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil ini Tuhan Yesus memulai dengan peristiwa dia ditanyai tentang warisan. Di sana juga Tuhan Yesus mempertanyakan, dia hadir bukan sebagai pengatur hal-hal duniawi, tetapi dia adalah yang bisa kita menyandarkan diri seluruhnya dengan keamanan yang ada di dalam diri kita, kenyamanan, supaya kita bisa mengalami keselamatan. Jadi bukan untuk urusan warisan, hal-hal duniawi. Maka kita bisa melihat esensi agama sebetulnya bukan untuk ngatur soal warisan segala macam itu. Nah, dengan demikian kita bisa melihat bahwa Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari kita itu hendaknya kita mencoba untuk menomorsatukan yang mana. Tentu saja kita berharap bahwa kita menomorsatukan Allah. Lalu dalam perumpamaan yang berikutnya kita bisa melihat Tuhan mau menginginkan supaya kita tidak hanya puas untuk mengumpulkan harta duniawi ini, namun kita juga harus memperhatikan makanan yang lain, bukan hanya makanan ragawi kita, namun makanan jiwa kita. Kita setia untuk kesana kemari dalam kehidupan sehari-hari mencari kuliner, namun kuliner rohani kita itu seringkali kita lupakan.
Melupakannya apa? Seringkali orang tidak pernah gape di situ. Kita amati saja, orang seringkali memagari kalau kuliner soal kehidupan rohani hanya dibatasi dengan kegiatan di gereja. Gereja pun juga bisa dibatasi lagi hanya kegiatan misa. Misa pun juga dibatasi lagi dengan misa mingguan seringkali. Sedangkan yang lain-lain, kegiatan rohani yang lain di lingkungan seringkali diabaikan. Kegiatan yang lain di gereja, misalnya novena, kita lihat saja novena nanti sore, kan semakin sedikit sekali, seringkali juga semakin sedikit dibanding dengan misa harian kita, gitu ya. Makin sedikit dibanding dengan misa harian kita. Jadi kita bisa melihat, oh sedikit lagi. Oh, kalau rosario bersama di dalam lingkungan itu juga semakin sedikit lagi dibandingnya. Maka kita bisa melihat, oh ternyata gereja sebetulnya sudah menyediakan kuliner untuk kebutuhan jiwa kita. Tetapi ternyata tanggapan dari diri kita sangat minim. Kita lebih cenderung untuk mencari kuliner, hal-hal yang jasmani. Itu pun juga porsinya yang dicari adalah porsi kuli, dalam arti gede banget gitu, murah meriah. Nah, ibu bapak, saudara terkasih, maka Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita tidak terlena akan hal-hal itu. Maka mari kita bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari ini kita berusaha untuk meminterkan spiritualitas kita supaya kita mampu untuk mendapatkan keselamatan kekal dan kedekatan dengan Allah. Dengan demikian, usaha kita hidup di dunia ini tidak menjadi usaha yang sia-sia. Marilah kita hening sejenak.